Kan ada temen yang temen buka coffee shop, tiba-tiba ikutan buka coffee shop, ujung-ujungnya tutup. Halo Palkomster, kembali lagi dengan podcast bareng Palkomtek part 10. Jadi hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang pastinya ganteng, muda, dan juga pengusaha, ya nggak? Coba lagi kalau bukan, ini dia kita sambut Yoga Arnando. Heboh penontonnya ya. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu itu merupakan head manager dari coffee shop yang yang paling terkenal ya di Palembang. Ya, bener ya Kak ya. Yang paling terkenal di Palembang pastinya itu ada Rindang Coffee and Earth Tree, benar. Oke, jadi Kak Yoga ini merupakan salah satu head manager dan juga sebagai apa nih Kak kalau untuk di Rindang sendiri? Lebih ke head manager aja sih. Benar ya, lebih ke head manager. Oke, sebelumnya pasti ada beberapa juga yang belum tahu tentang Kak Yoga nih. Boleh perkenalan dulu dong. Oke, perkenalkan nama saya Yoga. Umur? Boleh. Umur saya 23 tahun. Oh, masih muda ya. Oke, nanti buat yang mau tanya-tanya tentang yang lainnya, status dan lain-lain, boleh nanti langsung DM aja ke Kak Yoganya ya. Oke, kita mau tanya nih Kak, untuk Rindang ini itu berdirinya itu sejak kapan sih kalau boleh tahu? Rindang ini berdirinya itu 2023 awal. 2023 awal. Di bulan Februari tanggal 22. Oh, di bulan Februari tahun tanggal 22. Tanggal 22. Okay. Baru ya berarti ya. Baru jalan 6 bulan. Oh, baru jalan 6 bulan. Pas kemarin jalan 6 bulan. Anniversary ya. Anniversary ya, tapi moon seri ya. Oke. Nah, dari banyaknya nama untuk coffee shop, kenapa sih harus milih Rindang tuh Kak? Kalau untuk nama itu awalnya itu tuh kayak sharing biasa aja sama si owner tadi. Nggak tahu tiba-tiba si owner ini ada ngeluarin kata-kata Rindang gitu. Oh, bukan pas lagi rindang-rindangnya di bawah pohon ya. Bukan ya. Lagi ngobrol-ngobrol santai tiba-tiba keluar kata-kata Rindang. Oh, kayaknya bagus nih kata-kata Rindang. Oh, oke. Apakah di Rindang ini tepatnya Rindang sendiri Kak? Kalau untuk tempatnya Rindang, kebetulan karena Palembang ini panas, jadi nggak terlihat Rindang. Oh, bener ya. Jadi kalau misalnya mau Rindang kayaknya harus di Punti Kayu ya Kak ya? Punti Kayu. Oke. Nah, arti dari nama Rindang sendiri itu apa? Nah, itu kan awalan dapat dari nama Rindang itu kan dari sharing tuh. Terus dicarilah nama artinya. Kebetulan owner ini bilang, kayaknya bagus deh kalau misalkan namanya Rindang. Soalnya Rindang itu kan berhanting, bercabang. Kita nggak tahu kemungkinan bakal buka cabang lagi. Oh, amin. Berkembang lah. Itu. Oke. Nah, ini kan Rindang sendiri kan baru berjalan 6 bulan ya Kak ya, baru kemarin tuh. Nah, ada rencana nggak ke depannya kalau Rindang itu mau buka untuk cabang kedua, ketiga, bahkan ke 10 nih? Kalau cabang siapa sih yang nggak mau pasti kalau buka cabang. Ya, kalau lancar ya insya Allah pasti buka cabang. Oke. Kalau misalnya buka cabang itu memang harus Rindang tuh yang kedua atau ganti nama nih? Itu kayaknya balik lagi ke owner, karena owner yang punya uang ya kan. Bener juga ya. Kita sebagai pekerjanya aja ya. Oke, dan juga. Iya, benar. Oke. Nah, ke Kak Yoga sendiri kan itu sebagai head manager yang pastinya kan tahu ya akan kopi. Itu kan kopi kan banyak nih Kak, ada yang robusta, ada yang banyak lah ya pokoknya. Nah, itu Kak Yoga sendiri itu sejak kapan sih memahami kopi itu? Kalau paham itu mungkin kalau sekarang belum paham, tapi terus belajar. Tapi kalau mulainya kopi itu mungkin di akhir 2019. 2019 udah lumayan lama ya berarti udah lumayan lama lah. Tapi kalau paham itu belum paham karena sampai sekarang pun masih belajar. Oke. Nah,
awal mulanya kakak bisa jadi head manager ini apa berawal dari barista dulu? Apa ada kursusnya dulu atau gimana tuh? Enggak, awalnya tuh otodidak. Cuman lebih tepatnya lingkungan aja sih. Oh, jadi dari teman ke teman diajarin ya. Oke. Sejak kapan sih Kak menyukai pekerjaan atau fashion jadi pembisnis? Siapa tahu kan nanti kedepannya nih Kak Yoga sendiri buka coffee shop ya. Amin ya. Sejak kapan tuh Kak? Emang ada dari fashionnya sendiri atau gimana? Kalau fashion di baristanya itu mungkin akhir 2019 itu udah senang tuh kalau fashion. Tapi kalau misalkan buat fashion di bidang bisnis atau kopi shop? Oh, fashion di bidang bisnis. Kalau fashion itu tuh mungkin udah di akhir 2019 kalau fashionnya itu. Cuman kalau untuk dalamnya itu mungkin baru-baru ini juga sih. Pas udah ngerasain dapat duitnya nih. Bener ya. Baru ada jiwa bisnisnya itu. Iya, baru ada jiwa bisnisnya. Kalau kemarin tuh masih keren-kerenan gitu. Bener ikut tren lah ya. Kalau kata kita sekarang tuh FOMO. Bener ya. Nah, di Rindang ini kan Kak banyak pastinya menu-menu ya, dari makanan, minuman, ada yang coffee dan non coffee, ada juga yang tea. Itu yang paling best sellernya dan yang paling laku keras di Rindang itu sendiri apa? Kalau untuk minuman yang best seller itu sih ada es kopi. Es kopi. Ya, ada es kopi susu Rindang. Es kopi susu Rindang. Bedanya dengan es kopi susu biasa, ada bedanya apa sama? Bedanya di flavornya aja sih. Kalau Rindang ini lebih ke akan kayak karamel gitu. Oh, oke. Kalau yang lain tuh lebih ke strong kopi. Iya, lebih ada yang lebih strong, ada yang lebih macam-macam lah pokoknya. Tapi kalau lebih rekomen itu ya di es kopi susu Rindang. Es kopi susu Rindang. Jadi buat Palkomster yang mau ke Rindang, pesennya es kopi susu Rindang. Buat yang pertama kali mau nyobain nongkrong nyamannya, nyobain di Rindang itu gimana. Nah, di Rindang ini juga itu banyak space-nya ya Kak ya. Ada yang VIP, ada yang indoor dan juga ada yang outdoor. Bener. Kalau misalnya VIP dan indoor itu ada biaya tambahan atau enggak? Kalau untuk biaya tambahan untuk sekarang sih belum ada. Tapi kita juga belum nyiapin fasilitas kayak monitor, mungkin kayak yang lain-lainnya lah gitu. Tapi kalau untuk kapasitas saja kita nggak ada bebanin biaya. Minimal order makan sama minum aja udah. Nah, jadi buat kalian yang mau meeting, mau ngerjain tugas, itu boleh langsung ke Rindang aja. Kalau boleh tahu alamatnya di mana nih Kak Rindang? Alamatnya tuh di Jalan Angkatan 45, tepatnya itu di lampu merah, simpang lampu merah di sebelah kiri. Nah, buat yang arah mau dari Pindang Musirawas ya, Pindang Musirawas ada belokan sebelah kiri, itu adalah Rindang ya. Jadi buat teman-teman yang udah ada di daerah Demang, persisnya itu ada di simpang lampu merah Dankin, di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan itu ada di pengkolan dekat Pindang Musirawas, itu adalah coffee shop Rindang ya. Nah, kesibukan Kak Yoga nih selain jadi head manager di Rindang sendiri itu apa? Apa kuliah? Apa pacaran? Kalau kesibukan selain di Rindang itu ikut wedding organizer. Ikut wedding organizer juga. Oke. Saat ini sambilan kuliah atau kursus? Enggak kuliah. Enggak kuliah jadi. Tapi ada kemungkinan bakal kuliah. Bakal ada kuliah mungkin di Palkomtek. Boleh. Nanti kita kasih ya Kak Yoga kursus gratis di Palkomtek. Buat teman-teman juga yang mau kursus gratis di Palkomtek, boleh langsung DM aja Instagram Palkomtek ya. Nah, mungkin ada nih untuk teman-teman yang masih muda, yang lebih muda lagi dari Kak Yoga, yang baru tamat sekolah, ataupun juga kemarin Kak Yoga ini merintis awal pertama kali menyukai di bidang kopi itu di umur berapa? Berarti lah di 20 ya? 20. Di umur 20-an. Berarti itu baru-baru juga tamat. Iya, baru tamat itu. Baru tamat sekolah ya, bener ya. Jadi ngikutin tren aja ya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mau merintis jadi barista ataupun pengen buka coffee shop tapi ragu, boleh Kak Yoga kasih tipsnya gimana nih? Kalau untuk
barista dulu nih ya. Iya, boleh. Kalau untuk barista sih, kalau tip dari aku itu sebenarnya simple sih. Harus tahu dulu nih passionnya tuh di barista tuh bukan. Udah itu juga memang ngarah kerjaannya tuh ke dunia F&B gitu. Nggak harus barista sih sebenarnya, banyak ada bartending, mungkin ada macam-macam. Tapi kalau tipsnya itu tip untuk jadi barista ya. Iya, tip boleh. untuk jadi barista itu apa ya? Aku tak salah ngomong. Tip jadi barista itu Percaya diri pasti. Sama jangan sombong. Oke. Dan juga jangan malu, itu Jangan aja malu. ya. Jangan malu. Jadi barista itu keren loh. Datengin cewek-cewek, wah tuh ada barista ganteng tuh di Rindang tuh. Ya, jadi barista itu sekarang dulu juga orangnya tuh kesannya itu oh jadi barista tuh keren. Jadi barista tuh keren karena memang awal anak-anak muda itu memang fashionnya kebanyakan kemarin tuh di jadi barista semua kayak bener ya. Nah, tips untuk yang memang pengen ngebuka coffee shop itu apa sih Kak? Kalau tips untuk buka coffee shop itu yang pasti pertama itu harus punya uang dulu. Iya benar. Sama percaya diri. Terus itu jangan memulai itu karena nafsu gitu. Misalkan ada temen buka coffee shop, tiba-tiba ikutan buka coffee shop, ujung-ujungnya tutup. Itu udah banyak itu pengalamannya. Karena nafsu. Karena ngikutin tren karena lagi karena ngikutin tren, ada yang buka coffee shop jadi mau buka coffee shop. Jadi lebih baik pakai konsultan kalau mau memang buka coffee shop. Jadi ada penanggung jawab atas terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di coffee shop nanti. Yang pastinya lagi itu kalau misalnya memang masih ragu, mending dari yang kecil dulu nih, nanti rame baru buka yang gede ya gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih muda juga Mbak Vivi rekomendasiin itu kalau bisa ikut kursus dulu kali ya, Iya, kursus barista dulu ya. Kursus barista. Tapi kalau bisa juga sih ikut kursus bahasa Inggris. Iya, karena sekarang kan bahasa Inggris itu kayaknya perlu banget ya. Apalagi di barista. Oh, barista banyak kan, ya kayak. Banyak. Barista juga kan sekarang bukan kalau mau jadi sekedar barista mungkin udah stuck di sini aja gitu. Tapi kan alangkah baiknya kalau misalkan ada kemampuan bahasa Inggris, terus bisa ikut kompetisi nasional, internasional, itu udah pakai bahasa Inggris semua. Kak Yoga sendiri udah pernah ikut kompetisi itu? Kalau ikut kompetisi mungkin udah, tapi masih di Palembang. Oh, masih di Palembang. Masih di Palembang. Kemarin sempat jadi juara nggak nih? Udah sempat. Jadi juara berapa? Udah sempat. Udah, kalau di Palembang ini udah sempat 3 kali. 3 kali juara dan 3 kali diikutin. Ya, kompetisi. Tapi yang di Palembang. Tapi kalau yang di luar belum. Oke, kita doain ya setelah ini Kak Yoga itu diundang ke luar negeri untuk ikuti kompetisi. Amin. Ya, kita doain aja yang terbaik untuk Kak Yoga ya teman-teman ya. Oke, nah di sini juga ini udah ada minuman yang tadi yang paling best seller ya Kak ya. Yang paling best seller di Rindang ini ada kopi susu Rindang. Jadi buat teman-teman yang pengen nongkrong, pengen ngerjain tugas bisa langsung ke Rindang aja. Dan di Rindang juga kita lagi ada kerjasama nih. Jadi di Rindang ini kita setiap customer setiap customer yang belanja di Rindang itu dengan syarat menunjukkan struk tanpa minimal belanja itu mendapatkan potongan kursus 50.000 ya. Jadi buat teman-teman yang mau nongkrong di Rindang, struknya disimpan karena itu nanti bisa ngeklaim potongan untuk daftar kursus di Palkomtek. Dan juga untuk Palkomster yang mau daftar kursus di Palkomtek, mau nongkrong di Rindang itu ngedapetin potongan juga pastinya, ya Kak? Pasti. Dapat potongan berapa nih Kak? Dapat potongan 30%. Dapat potongan 30%. Kapan lagi nongkrong sama Ayang dapat potongan 30% plus dapat juga potongan 50.000 daftar kursus di Palkomtek. Ya, oke teman-teman, mungkin itu aja untuk podcast kita hari ini. Terima kasih Kak Yoga udah menyempatkan waktunya di sini, udah berbagi pengalaman juga sama Palkomster pastinya. Jadi buat teman-teman jangan ragu ya, dan juga lebih baik tanya dulu sama sekitar kalau misalnya memang mau mencoba-coba untuk buka coffee shop ya. Karena memang di Palembang sekarang lagi berame-ramenya banget coffee shop ya, lagi naik-naik daunnya banget coffee shop di Palembang ini. Jadi
buat yang masih muda, mending kursus dulu aja, kursus dulu baristanya, dilatih lagi sampai kalian nanti ngikutin kompetensi juga di luar negeri. Amin ya. Oke, mungkin itu aja, sekian semuanya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya di hari Jumat. Penasaran sama siapa lagi? Kita tunggu episode selanjutnya. Bye bye.